Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yayu karena sudah meluangkan waktunya untuk saya di sela-sela kesibukan yang sangat padat, karena Bu Sri Rahayu Kinasih ini mengampu di 2 SD ya Bu. Jadi ada banyak sekali kegiatan yang harus diselesaikan. Dan saya di sini juga ingin belajar banyak dari Bu Yayu, karena ini juga terkait dengan tugas di modul 3.1 demonstrasi kontekstual yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Terutama Ibu Sri Rahayu Kinasih yang mengampu di 2 SD itu kan pasti banyak sekali menemukan permasalahan yang lebih kompleks ya Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan, apakah ini termasuk dilema etika atau bujukan moral Ibu? Ya, tentu saja saya akan membedakan antara dilema etika, karena namanya saja dilema berarti kan dua pilihan. Itu antara benar dan benar, berarti sudah bisa memastikan oh itu benar semua, bagaimana nanti saya melangkahnya. Dan kalau bujukan moral itu sudah pasti antara benar dan tidak benar, atau berarti sudah ada juga. Berarti cara mengidentifikasinya, kalau dilema etika itu pasti benar dan benar ya. Kalau bujukan moral satu benar satu salah. Terus kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua pilihan yang sama-sama benar Ibu? Ya, karena saya bersama-sama dengan tim bekerja, saya kan bersama dengan murid di satu sekolah. Tentu saja dalam saya mengajukan berawal dari saya mengambil rekan-rekan guru sekolah untuk berdiskusi. Ya, saya mendiskusikan apa yang saya hadapi, permasalahan apa, dan saya juga melibatkan guru-guru tersebut untuk mengatasi kasus kita ini apa. Nah, kalau kita ini ada kasus yang hubungannya dengan etika, tentu saja saya akan menganalisis atau memprioritaskan. Nah, jangka panjangnya bagaimana kalau kita memutuskan satu permasalahan ini. Setelah kita memutuskan, kita harus tahu manfaatnya apa, kepentingannya itu untuk pribadi yang melakukan itu dan untuk orang banyak. Harus tahu itu hasilnya. Yang pertama berdiskusi, Ibu melibatkan semua warga sekolah, kemudian menganalisis jangka panjangnya, kemudian mencari solusi untuk kebaikan orang banyak, juga tidak merugikan bagian personal ataupun yang lainnya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan dalam menghadapi dilema etika Ibu? Yang pertama, saya juga siapa yang terlibat dalam permasalahan itu, yang terlibat dalam dilema itu. Terus saya juga akan menanyakan mungkin orang-orang terdekatnya. Ketika sudah saya berdiskusi juga mengumpulkan warga sekolah, teman-teman, saya mengutarakan, saya sudah menanyakan hasil dari hubungan saya dengan orang-orang terdekatnya. Saya sudah menanyakan, setelah itu ya mengambil beberapa solusi keputusan, mengira-ngira dulu identitas apa yang kira-kira akan saya ambil sebagai keputusan. Setelah kita diskusikan, kita menimbang bersama, pasti akan menemukan langkah yang terbaik untuk menyelesaikan atau memutuskan solusi yang harus kita selesaikan dengan berdiskusi. Berarti tadi yang pertama mencari siapa yang terlibat, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah, ya, menanyakan orang-orang terdekatnya, terus mencari alternatif keputusan dengan teman-teman. Setelah itu baru kita ambil yang betul-betul sebagai solusi yang terbaik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika Ibu? Hal yang paling efektif? Ya, Pak, nomor satu kita menelaah dulu siapa yang terlibat yang sifatnya sangat mendesak. Setelah kita tahu dari kasus itu, kita mengambil alternatif dulu. Setelah paling tidak langkah awalnya itu
setelah itu kita memberikan jangka panjangnya. Jadi kalau kita memberi keputusan pada salah satu penyelesaian masalah ini, apa yang kita peroleh dari jangka panjangnya, apakah itu kita hasilnya lebih baik apa malah kurang baik. Seperti mencari yang mendesak dulu gitu ya. Hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Semua menjadi tantangan karena itu masalahnya sama-sama nih. Jadi semua menjadi tantangan, sama-sama benar sih, semua menjadi tidak bisa dibedakan. Ya, karena dilema etika itu sama-sama benar, jadi merupakan tantangan semuanya ya tersendiri. Terus yang selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika atau prosedur apa dalam Ibu menjalankannya? Ya, ketika kita sudah mengetahui bahwa saya menemui adanya kasus ini, tentu saja saya akan segera memberikan menyiapkan waktu untuk dapat memprediksi kapan itu harus saya selesaikan, dan saya berkomunikasi dengan teman-teman. Jadi segera harus kita selesaikan, saya harus mengambil waktu dengan secepat mungkin supaya tidak berlarut. Tapi berarti tidak terjadwal hanya komunikasi, mungkin tergantung permasalahannya seperti apa. Kalau harus memang segera diselesaikan, kita harus mengambil langkah cepat. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika? Ya, banyak sekali, terutama di warga sekolah, teman lingkungan kerja di sekolah dan leadernya. Terus saya juga komite dibantu peran serta masyarakat, orang-orang yang bisa dipercaya untuk memberikan informasi yang benar dan tepat. Berarti semua warga sekolah yang membantu ini. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah ada pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan di dilema etika Ibu? Tentu saja dapat dan ada, karena setelah saya bisa menyelesaikan satu permasalahan, apabila di kemudian hari nanti ada permasalahan minimal sama ataupun tidak, bisa menjadi dasar untuk saya bisa mengambil keputusan atau langkah dalam menyelesaikan masalah berikutnya. Jadi pelajarannya pengalaman kasus-kasus atau permasalahan bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan bisa menjadi pelajaran buat saya dalam pengambilan keputusan, terutama dengan nilai-nilai kebajikan, dan bisa bermanfaat untuk orang banyak juga. Terima kasih, semoga juga bermanfaat untuk melanjutkan menyelesaikan tugas guru pembinaan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Misno. Selamat sore. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu Bapak untuk saya di sela-sela kesibukan dan kegiatannya. Saya di sini ingin belajar kepada Pak Misno sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sambong berhubungan dengan tugas CGP saya di modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Tentunya sebagai kepala sekolah Bapak sudah banyak mengalami permasalahan, terutama yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Nah, dalam kasus-kasus dilema etika itu kan pastinya terkadang kita sulit membedakan antara dilema etika dan rujukan moral. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut, Pak? Baik, terima kasih Bu Devi sudah menghubungi saya untuk wawancara ini. Satu kehormatan bagi saya dapat mendapatkan kesempatan untuk diwawancara. Terkait dengan pertanyaan bagaimana mengidentifikasi berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral, yang selama ini kami lakukan adalah yang pertama
kami mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut, kemudian kami menggali informasi sebanyak-banyaknya sehingga menjadi pertimbangan bagi saya untuk menentukan keputusan. Kemudian selama berkomunikasi itu tentu saya menjalin komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang berseberangan barangkali terkait dengan masalah itu, agar dalam menentukan keputusan nantinya ketika dijalin dengan komunikasi yang baik, harapannya mendapat keputusan sesuai yang diharapkan. Kemudian terkait dengan dilema etika, salah satu identifikasinya adalah bagaimana masalah tersebut itu berkaitan dengan sesuatu yang benar atau yang salah. Ketika dilema etika itu kedua-duanya benar, maka dari informasi yang saya gali dari pihak-pihak terlibat itu, apakah informasinya semuanya benar atau ada yang salah. Nah, ketika ada sesuatu yang salah, nah di situ karena satu benar ya satu salah, itu yang menurut saya adalah rujukan moral. Nah, itu saya identifikasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Berarti mengidentifikasinya dari pihak-pihak yang bersinggungan dengan masalah tersebut ya Pak ya. Kemudian bagaimana cara Anda menjalankan pengambilan keputusan yang menyangkut dengan dilema etika atau yang sama-sama benar Pak? Terkait dengan pengambilan keputusan, ketika kita mengalami dilema etika, tentu yang menjadi pilihan kita adalah semuanya benar. Nah, yang menjadi pertimbangan ketika semuanya benar, maka yang menjadi pertimbangan yang pertama adalah keputusan itu menyangkut kepentingan yang lebih banyak dan yang lebih sedikit. Nah, maka saya akan mengambil keputusan di mana keputusan yang akan diambil itu menyangkut kepentingan yang lebih luas atau lebih banyak, bukan kelompok kecil apalagi individu. Kemudian yang kedua, pertimbangannya adalah kemanfaatan keputusan yang diambil itu nanti akan berdampak pada jangka panjang atau jangka pendek. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan resiko. Keputusan yang saya ambil itu nanti seminimal mungkin resikonya, sehingga malah harapannya sama sekali tidak mengandung resiko atau efek samping dari keputusan yang diambil. Berarti tadi menyangkut kepentingan orang banyak yang pertama, kemudian yang kedua prioritas kebermanfaatannya, kemudian prioritas jangka panjangnya ya Pak ya, terus meminimalisir resiko. Kemudian apakah dalam pengambilan keputusan itu ada langkah-langkah atau prosedur khusus? Ya, terkait dengan proses pengambilan keputusan yang selama ini saya lakukan, tidak ada prosedur khusus. Tidak ada prosedur khusus harus menggunakan cara ini itu tidak, tetapi kami lebih mementingkan pada ketika itu menyangkut kepentingan instansi, maka saya akan melakukan pengambilan keputusan melalui rapat atau musyawarah. Jadi tidak ada langkah-langkah khusus. Baru setelah kami memperoleh pemahaman baru, ternyata dalam pengambilan keputusan itu tadi yang disampaikan Bu Devi bahwa ada di sana terkait dilema etika dan rujukan moral, itu menjadi pengetahuan baru bagi saya, dan saya berusaha mencari informasi terkait dengan langkah-langkah yang harusnya dilaksanakan dalam pengambilan keputusan. Tapi yang saya laksanakan selama ini tidak ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan khusus. Berarti yang utama musyawarah atau diskusi dengan musyawarah. Kemudian hal apa saja yang Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika Pak? Yang saya anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan ketika komunikasi dalam di dalam satu keluarga atau instansi, misalnya satu sekolah kami, komunikasinya baik. Ketika saya meminta pertimbangan dari teman-teman menyampaikan pandangan atau pendapatnya juga dalam suasana komunikasi yang baik, sehingga tidak merasa terbebani, tidak merasa risiko atau merasa takut dan lain sebagainya, sehingga itu akan efektif menjadi pertimbangan bagi saya untuk menentukan keputusan yang nantinya akan diambil. Kuncinya komunikasi ya Pak ya? Saya seperti itu. Ya, kemudian ada atau tidak tantangan yang Anda rasa yang menjadi tantangan terbesar dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Karena dilema etika itu kan pilihan sama-sama benar ya Pak ya, pasti kan akan sulit dalam memutuskannya. Itu tantangannya seperti apa Pak? Tantangannya yang pertama
saya harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang terlibat itu lebih lagi, karena saya butuh informasi yang betul-betul sampai detail atau rinci, sehingga karena semuanya itu pilihan yang dipilih itu adalah benar, maka pertimbangannya pun harus sampai ke lebih rinci. Nah, untuk mencapai pertimbangannya lebih rinci itu saya butuh komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian yang selanjutnya yang menjadi tantangan setiap pengumpulan keputusan, ketika itu diambil dalam sebuah rapat atau musyawarah, kemudian di dalamnya muncul bermacam-macam pendapat dari peserta rapat. Nah, ketika keputusan salah satu diambil ada mungkin bertentangan dengan pendapat dari rekan kita, sehingga rekan kita merasa mungkin pendapatnya tidak dihargai dan lain sebagainya, sehingga muncul rasa tidak puas dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi tantangan bagaimana agar keputusan yang diambil nanti tentu dengan komunikasi yang baik, dengan informasi yang diperoleh juga informasi yang valid, harapannya meminimalisir ataupun menghilangkan adanya ketidakpuasan dari teman-teman terkait dengan salah satu pilihan yang diambil. Komunikasi dan meminimalisir lah ya, Ya. dalam Pihak-pihak yang merasa tidak terpuaskan atau tidak tersalurkan pendapatnya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata kelola dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan dengan situasi dilema etika, Pak? Terkait dengan jadwal yang selama ini saya lakukan, tidak ada jadwal harus selesai 1 hari, 2 hari atau 3 hari. Tetapi keputusan yang saya ambil melihat pada atau tergantung pada permasalahan yang harus saya pilih. Ketika saya harus menentukan keputusan hari itu, maka tentu harus diambil keputusan. Misalnya saya harus datang ke dalam 2 pertemuan, dan pertemuan itu sama-sama dilaksanakan hari itu. Nah, saya tentu harus menentukan keputusan saya akan datang kemana di hari itu juga. Tetapi ketika ada satu dilema etika dan itu mungkin jangka waktunya masih bisa ada ruang waktu lah untuk saya mempertimbangkan, meminta pendapat dari teman-teman atau mencari informasi yang lebih banyak, tentu itu dapat diselesaikan sesuai dengan kebutuhan waktunya. Jadi intinya tidak ada jadwal khusus harus selesai 1 hari, 2 hari atau 3 hari. Jadi menyesuaikan dengan masalahnya ya, Pak. masalah atau dilema yang dihadapi. Kemudian apakah ada faktor-faktor atau seseorang yang sangat membantu Anda dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah Bapak? Ya, tentu berkaitan dengan faktor. Yang pertama tadi saya sampaikan, komunikasi yang baik itu menjadi salah satu faktor. Kemudian bagaimana kita mempunyai dasar bagaimana kita menentukan pertimbangan-pertimbangan yang dibutuhkan. Kemudian terkait dengan orang atau perorangan, tentu banyak pihak yang menurut saya akan membantu saya dalam mengambil keputusan. Yang pertama, ketika pengambilan keputusan itu dilakukan dalam suasana atau situasi rapat, maka saya membutuhkan pendapat dari teman-teman kami di sekolah. Itu menjadi faktor perorangan atau orang. Kemudian ketika keputusan suatu saat saya mengalami dilema etika terkait dengan mungkin nantinya keputusan yang diambil menyangkut kepentingan marga atau masyarakat sekitar, tentu saya juga membutuhkan keterlibatan dari warga sekitar, misalnya adalah tokoh masyarakat ataupun komite. Kemudian ketika keputusan itu juga berkaitan dengan kedinasan ataupun instansi, juga kami akan meminta pendapat atau pandangan dari atasan kami di dinas pendidikan. Seperti itu. Kemudian dari semua hal yang sudah Bapak ceritakan, apa pembelajaran yang Anda petik dari semua permasalahan yang pernah dihadapi berkaitan dengan dilema etika? Ya, terkait dengan pelajaran yang saya dapatkan, yang pertama, saya harus banyak belajar lagi terkait dengan bagaimana kita dapat mengambil keputusan yang betul-betul nantinya
berdasarkan yaitu bajikan, karena barangkali dulu saya melakukan pengambilan keputusan memang pertimbangannya sudah dilakukan, tetapi mungkin saya belum menguasai bahwa di sana ada teori ataupun langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh para ahli atau yang lainnya, yang itu memang akan memberikan pertimbangan yang lebih matang lagi terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, yang saya dapatkan lagi bahwa ketika kita mengalami dilema etika, harapannya kita tidak mementingkan kepentingan individu kita, tetapi mengambil keputusan yang nanti berdampak pada kepentingan yang lebih luas. Nah, di situ saya harus belajar lagi bagaimana saya mengendalikan agar keputusan yang saya ambil seminimal mungkin tidak berpihak kepada kelompok kecil ataupun kelompok apalagi individu. Nah, itu yang saya dapatkan selama ini. Tapi intinya adalah bahwa dalam pengambilan keputusan diperlukan komunikasi yang baik. Kemudian saya harus belajar lagi terkait dengan tahapan ataupun langkah yang sebenarnya diperlukan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam dilema etika dan rujukan moral. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi pembelajaran buat saya nantinya dalam pengambilan keputusan. Terima kasih, cukup sekian Pak. Sama-sama, mudah-mudahan semua kegiatan berjalan dengan lancar. Saya juga terus belajar di sini. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama Ibu.